Di sini saya akan menjelaskan, di sini saya akan memaparkan tentang buku yang sudah saya baca dari Dila. Di sini saya coba merangkum dari buku yang telah saya baca dengan judul Filosofi Teras. Oke. Di sini Filosofi Teras ini ditulis oleh Henry Manampiring. Nah, Filosofi Teras ini merupakan buku yang memaparkan tentang konsep filosofi dari Yunani Romawi kuno, yaitu Stoik. Filosofi tersebut mampu membantu orang-orang untuk mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh ketika berhadapan dengan masalah hidup. Nah, buku Filosofi Teras ini terbit di tahun 2019 dan telah meraih mega bestseller serta memenangkan Book of the Year di Indonesia International Book Fair tahun 2019. Filosofi Teras cukup menjelaskan tentang konsep Stoik dengan lebih ringan, sehingga harapannya semakin banyak orang yang memahami dan menerapkan Stoik dengan baik. Asalnya sendiri di Athena, di masa Yunani kuno 300 tahun sebelum Masehi atau 2300 tahun yang lalu, Zeno, pelopor filsafat Stoa, kerap mengajarkan filosofinya di teras berpilar, yang dalam bahasa Yunani itu disebut Stoa. Jadilah versi Indonesianya itu filosofi teras. Nah, filosofi teras itu adalah tentang bagaimana respon kita terhadap masalah, baik marah, kecewa, khawatir, dan sebagainya. Nah, itu yang lebih menghancurkan daripada masalah itu sendiri. Dengan menyadari hal ini, seharusnya kita bisa lebih tenang dalam menyikapi suatu masalah atau suatu perihal yang terjadi di kehidupan kita. Memberikan waktu untuk berpikir dan mengendalikan emosi adalah hal yang harus dilakukan saat berhadapan dengan masalah. Dikotomi kendali, artinya kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan tidak berpatokan pada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan untuk menghindari kekecewaan dan ketidakpastian. Trikotomi kendali artinya coba memilah mana yang bisa kita kendalikan, yang tidak bisa kita kendalikan, dan yang sebagian bisa kita kendalikan. Ada istilah STAR, S-T-A-R, Stop, Thinking, and Assess, Respond. Beberapa poin pentingnya dari buku Filosofi Teras ini, yang pertama itu segera atasi masalah tanpa menunda, mengeluh atau membesarkan masalah. Yang kedua, berkata jujur untuk mendapatkan rasa damai dan bahagia, dan menghindari kebohongan yang berkelanjutan. Yang ketiga, berusaha terbuka terhadap lingkungan dan sosial sekitar. Berikutnya yang keempat, penerapan dikotomi kendali dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jangan cepat menghakimi jika seseorang melakukan kesalahan. Tetap mengingatkan orang tersebut bahwa dia melakukan kesalahan, tetapi tidak memaksakan atau tidak terlalu berharap dia akan menerimanya. Lalu, yang kelima, hadapi masalah dengan berfokus pada pencarian solusi. Selanjutnya yang keenam, membiasakan diri untuk berpikir dan kemungkinan buruk yang akan terjadi agar kita lebih siap untuk menghadapi masalah yang akan datang. Yang ketujuh, manajemen waktu. Hemat waktu dengan tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Yang terakhir, kedelapan, sabar. Jangan terburu-buru, karena biasanya orang yang terburu-buru itu justru akan membawa hal yang tidak baik. Ya, terima kasih teman-teman. Sekian pemaparan buku dari saya, buku yang telah saya baca. Semoga bisa bermanfaat. Selamat siang, salam sehat. Terima kasih. Mantap. Mantap, sangat menginspirasi. Udah ngapain keluar? Terima kasih. Langsung begini ya, langsung aja. Kayak mana nge-stop rekaman ini? Oh, berhenti. Oke.